Halo, Assalamualaikum. Ini saya mau refleksi 1 tahun setelah kuliah di Belanda, seperti apa rasanya. Jadi ini sekarang musim dingin ya. Dan di awal tahun 2024, akhir Januari, sudah ada isu-isu yang membuat pikiran terutama para mahasiswa S3 di Belanda. Jadi kemarin bahkan ada salah satu mahasiswa atau senior di beasiswa yang sama dengan saya yang saya terima itu mengalami anxiety yang berlebihan ya, dimana dia sangat khawatir dengan keberlangsungan studinya. Jadi begini ceritanya, pemerintah Belanda sejak tahun ini itu menerapkan pengetatan ya, pengetatan pemberian visa kepada para mahasiswa S3 apa ya, tidak memperbolehkan mahasiswa yang apply itu untuk memiliki living allowance yang di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda gitu. Kenapa mahasiswa S3 yang kena? Karena di sini mahasiswa S3 itu dianggap sebagai researcher yang merupakan bagian dari kaum pekerja gitu. Jadi dianggap sebagai orang yang bekerja tapi statusnya researcher. Nah, itu adalah S3 dan di sini masuk dalam ketentuan pemerintah itu ada batas minimum berapa yang harus dimiliki setiap bulan ya, penghasilannya itu berapa setiap bulan. Jadi kalau kita mengambil S3 bukan dari proyek kampus, maka kita dinamakan mahasiswa eksternal atau mahasiswa S3 dengan biaya sendiri, yang mana kita mencari pendanaan sendiri. Nah, itu otomatis kan kita dari beasiswa ya. Kalau sama juga statusnya kalau dari proyek kampus juga seperti itu, tapi pastinya itu gaji mereka jauh ya dari beasiswa yang kita dapatkan dari pemerintah Indonesia. Itu sudah pasti jauh di atas standar itu gitu. Nah, kenapa sampai ada kecemasan yang berlebihan gitu? Nah, di sini karena ada memang kalau mereka yang membawa keluarga itu bisa dibilang sangat ngepres ya. Saya juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah Belanda mungkin juga akan sangat kesulitan gitu, dengan biaya housing yang sangat mahal, kemudian belum lagi biaya hidup sehari-hari, makanan, kemudian transportasi, kan nggak mungkin ya kita kemana-mana gitu. Itu di Belanda ini paling mahal saya rasakan di Eropa tuh, luar biasa ya. Dan belum lagi 2024 ini harga makanan tuh naik lagi gitu, jadi luar biasa. Nah, di sini bahkan dari kampus Leiden sendiri, ini saya di Leiden, itu mereka concern dengan para penerima beasiswa yang living allowance-nya itu di bawah dari standar minimum gitu. Jadi ada treatment khusus bagaimana agar kampus ini juga tidak melanggar ketentuan pemerintah Belanda gitu. Nah, di sini memang orang-orangnya taat ya, kalau dalam sisi administrasi memang mereka sebisa mungkin mematuhi peraturan, karena kalau ada temuan pasti akan lebih tidak enak gitu konsekuensi hukum yang akan diterima gitu. Nah, kemudian di sini saya ingin menceritakan ya, atau mewanti-wanti kepada teman-teman semua bagi yang mungkin berminat atau tertarik untuk kuliah ke luar negeri. Sebenarnya tidak ada salahnya juga untuk kuliah ke luar negeri kalau memang bidang yang kalian inginkan atau apa ya, topik yang memang kita ingin pelajari itu belum ada pembimbingnya di Indonesia, atau bisa jadi juga kalau teman-teman yang nge-lab ya, itu alat-alatnya belum tersedia atau tidak lengkap di Indonesia. Sebab kalau di sini teman-teman yang lab itu juga mereka dapat bantuan dana dari kampus yang sangat besar ya. Jadi profesornya memang punya pendanaan yang itu dialokasikan untuk membeli bahan-bahan kimia dan lain sebagainya, dan juga alat-alatnya. Kalau di Indonesia mungkin agak berat ya kalau harus
seperti itu, cari dana untuk penelitiannya, eksperimennya, kemudian beli alatnya, itu mungkin bahkan kalau menurut saya mungkin kurang memungkinkan gitu. Nah, oke, lanjut. Saya ingin mewanti-wanti agar teman-teman lebih bijak ya dalam memilih beasiswa mana yang akan di-apply gitu. Belum tentu keterima, ya belum tentu keterima juga sih memang ya. Tapi jangan sampai kita terjebak di awal gitu. Jadi ada beasiswa-beasiswa di Indonesia yang syaratnya itu tidak sesulit LPDP. Mungkin dari sisi bahasa Inggrisnya, ke prasyarat bahasa Inggrisnya itu mungkin lebih rendah, dan mungkin ada yang lainnya juga yang lebih mudah gitu ya. Dari tahap seleksinya itu mungkin lebih sedikit juga. Nah, tapi jangan sampai teman-teman nanti mudah di awal tapi susah di belakang. Ketika sudah masuk ke program perkuliahan itu kalian baru merasakan susahnya di situ ya. Karena saya juga sudah pernah dulu waktu S2 dapat beasiswa LPDP. Nah, di sini saya sekarang apply beasiswa lain dari pemerintah Indonesia juga yang bukan LPDP. Nah, ini saya merasakan stresnya tuh luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi ini S3 gitu. S3 yang kalau nggak fokus itu kita bisa molornya tuh yang bisa 5-6 tahun mungkin ya. Dan apalagi di Belanda itu rata-rata mereka selesai dalam waktu 5 tahun. Ya memang setiap negara itu nggak sama requirement atau kebutuhan lulusnya itu nggak sama. Jadi kayak misal saya pernah tanya temen di UK, di salah satu kampus di UK itu tidak harus dia publish paper, asalkan setiap periode evaluasinya dia memuaskan, sehingga supervisor merasa oh ya sudah cukup bagus gitu, proyeknya bisa diteruskan. Tapi beda dengan Belanda. Jadi di Belanda ini rata-rata setiap kampus menginginkan agar mahasiswa S3 ini, researcher ini punya minimal paper yang publish gitu. Dan ya otomatis mereka juga nggak mau ya paper publish di jurnal yang acak-acak itu kan nggak mungkin gitu ya, sekelas profesor yang sudah ternama gitu. Nah, jadi itulah yang membuat S3 di Belanda ini tidak semudah itu untuk lulus gitu. Nah, oleh karena itu harus pandai-pandai menabung ya. Pandai-pandai menabung untuk membayar tuition fee nanti kalau misalkan ada molornya gitu. Nah, terus kemudian sampai mana tadi ya? Ketentuan beasiswa tadi ya. Jadi saya ini apply beasiswa lain selain LPDP yang ternyata itu membuat saya stres berat ya selama setahun pertama, dan ini masuk tahun kedua itu ternyata masih ada lagi isu yang maksudnya menjadi pikiran kami semua gitu, terutama terkait dengan peraturan pemerintah Belanda ini gitu, yang menetapkan standar minimum hidup yang harus dipatuhi gitu memang. Dan ternyata ada opsi menaikkan biaya hidup bulanan tapi dengan memotong biaya yang lainnya. Itu mungkin yang membuat teman saya sangat down gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi bukan kalau mereka bilang beasiswa lain itu mengikuti LPDP ya, belum tentu semuanya sama dengan LPDP gitu. Jadi ada yang turunnya tuh lama gitu ya, dirapel beberapa bulan, 6-6 bulan gitu. Nah, kalau beasiswa yang saya ikuti ini itu sama dengan LPDP, pencairannya setiap 3 bulan. Tapi tidak bisa misalkan ya kita mengajukan dana untuk dana hidup ya untuk Februari, Maret, April gitu. Nah, untuk dana Februari ini itu agar bisa kita gunakan di bulan Februari itu kan mestinya cairnya tuh di akhir Januari ya. Tapi kalau beasiswa ini yang saya ikuti ini cairnya dia akan di akhir
Februari. Nah, memang akhirnya di bulan peruntukan ya teman-teman ya, tapi tidak bisa digunakan untuk biaya hidup di bulan tersebut gitu. Nah, tapi menurut dari pihak pengelola itu sudah on time, artinya tidak terlambat. Kami juga baru tahu bahwa sebenarnya beasiswa yang kami terima ini dari pihak pengelola itu tidak sepenuhnya mengikuti LPDP. Jadi slogannya memang tulisannya memang mengikuti standar LPDP, tapi mereka punya pengelolaan sendiri gitu. Jadi mereka punya anggaran sendiri yang sudah dianggarkan selama beberapa tahun ke depan gitu. Jadi kalau ada LPDP misalkan merubah standar hidup yang diberikan ke mahasiswa, itu mereka tidak bisa serta-merta mengikuti karena mereka sudah punya anggaran sendiri gitu selama beberapa tahun ke depan. Jadi ini memang berat sekali ya teman-teman ya. Banyak pengajuan itu yang tidak pasti gitu, seperti dana penelitian, kemudian kalau teman-teman yang lain tuh family allowance itu juga yang tidak pasti turunnya kapan gitu. Nah, jadi jangan tertipu. Ya, saya bukan bermaksud mengatakan bahwa mereka menipu ya. Tapi kan kadang teman-teman ini tidak seperti halnya saya dulu waktu daftar gitu, dan teman-teman yang lain juga yang akhirnya menyesal gitu. Kami tidak tahu gitu sebenarnya dalamnya itu seperti apa. Apakah prosesnya itu transparan, mudah, dan kemudian mengikuti sesuai dengan buku panduan yang telah mereka keluarkan gitu, atau ya seperti ini ya. Akhirnya kami tahu bahwa dalamnya itu seperti ini, bahwa semuanya tidak pasti gitu, semuanya penuh dengan ketidakpastian, dan itu benar-benar membebani pikiran mahasiswa gitu, terus terang ya. Jadi saya tidak mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, dan saya sangat bersyukur, kami semua juga sangat bersyukur sudah menjadi awardee atau menerima beasiswa dan bisa bersekolah di sini ya, bisa melanjutkan studi di sini, itu sangat bersyukur. Namun ini hanya sebagai gambaran kepada teman-teman sekalian, jangan kalian karena ingin mudah di depan, seleksinya lebih sedikit, seleksinya lebih mudah, terus kalian merasakan dampak setelah kalian mulai kuliah gitu. Kalian merasakan tidak pasti, stres, bingung, ini uang saya dapat, ini saya menutupi biaya hidup dari mana gitu, ini kapan cairnya itu. Dan hal itu jangan dipikir mudah ya di negara orang. Di negara orang kita sendirian ya, walaupun ada orang Indonesia yang lain, tapi kan mereka juga punya tanggungan sendiri gitu ya. Jadi jangan dipikir hal tersebut wah gampang lah itu, yang penting dapat beasiswanya dulu gitu, itu nanti dipikir nanti. Jangan begitu ya teman-teman ya. Kalau kalian orang tua punya kalau dari keluarga kalian itu berkecukupan, nanti bisa menutup biaya hidup kalian terlebih dahulu, itu sih nggak masalah ya. Tapi bagi yang memang keluarganya tidak bisa membantu nantinya, itu sangat riskan untuk kalian, sangat stres, dan saya juga nggak tahu ya apa yang nanti akan terjadi gitu. Jadi itu sih refleksi setahun, dan ini masih awal tahun tapi sudah ada isu juga itu yang membuat kami kepikiran lagi gitu. Jadi apakah kami nantinya masih bisa melanjutkan studi di sini dengan beasiswa ini, atau bagaimana seandainya dulu kami tahu ya kalau ini bukan hanya saya yang bicara seperti ini ya. Seandainya kalau kami tahu situasinya akan jadi seperti ini, ternyata tidak sama dengan LPDP, maka pasti kami akan berusaha berdarah-darah ya, bisa dibilang seperti itu, untuk bisa lolos LPDP saja gitu, daripada lebih mudah di awal tapi kemudian kita susah di mengganggu studi kita gitu setelah kita dapat beasiswa ini begitu. Jadi kuliah di luar negeri itu nggak yang indah-indah saja gitu teman-teman, tapi penuh dengan tantangan ya, tantangan dari banyak sekali yang harus kita sesuaikan ya, banyak sekali yang perlu kita sesuaikan, dari
cara belajarnya, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini yang paling berpengaruh terhadap kita gitu. Nah, ini jadi sebenarnya jangan jauh dari keluarga ya. Itu berat ya teman-teman, jadi tidak seindah yang kalian lihat di video-video TikTok mungkin ya, atau di video-video para penerima beasiswa yang lain yang terlihat memang indah-indahnya saja gitu, tapi tidak tidak seindah itu gitu. Jadi di sini saya ingin saran saja ya, bagi teman-teman yang memang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, carilah beasiswa yang memang kredibel ya, kredibilitasnya sudah terbukti gitu. Kredibilitasnya sudah terbukti dan sistemnya sudah bagus ya teman-teman. Nah, kalau di Indonesia masih LPDP. Kalau ada yang beasiswa yang lain yang mereka bilangnya itu mengikuti LPDP, itu masih belum ya, saya bilang masih belum. Sama seperti LPDP, daripada kalian stres nanti, sudah stres adaptasi kuliah, stres dengan kuliahnya sendiri, stres adaptasi lingkungan, ditambah stres dengan mikirin kapan uangnya cair. Ini pengajuannya sampai mana, kenapa tidak kalau LPDP berubah, kenapa kita tidak mengikuti gitu. Mungkin hal itu tidak akan terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk di Indonesia sampai saat ini masih LPDP, sedangkan kalau di luar negeri saya tidak bisa menyarankan karena saya juga belum pernah merasakan gitu. Nah, inilah untungnya saya menerima beasiswa dari selain LPDP agar saya bisa cerita ya, agar saya bisa cerita dan me-warning atau memperingatkan hal ini gitu. Tapi kalau memang kalian sudah siap dengan resikonya gitu, ya silakan gitu ya. Tapi kalau saya terus terang, karena memang orangnya ini ya, mudah untuk stres gitu. Kalau fokus terpecah itu saya tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau saya belajar ya harusnya saya fokus belajar, bukan saya mikiri ini uangnya kapan cair, ini kenapa kok cairnya di akhir bulan, jadi saya nggak bisa menggunakan untuk bayar sewa di bulan ini gitu. Karena kalau di Belanda ini biaya sewa itu harus dibayar di akhir bulan sebelumnya gitu, jadi nggak bisa digunakan gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu kira-kira, semoga bermanfaat. Refleksi akhir tahun pertama di Belanda, kalau dari sisi lingkungan bagi saya sendiri cukup menyenangkan. Departemen saya, supervisor seperti teman, kemudian ya semua orang juga sangat baik gitu. Tapi mungkin di departemen lain tidak seperti tempat saya, jadi tidak bisa disamakan gitu. Mengikuti apa yang mereka terapkan gitu, tapi tidak sampai melebur gitu ya. Melebur artinya menjadi seperti mereka. Jadi ya kalau sebagai muslim ya tetap menjalankan syariat Islam, sholat 5 waktu, tidak minum alkohol. Bahkan makanan juga saya selalu tanya apakah ini mengandung alkohol atau enggak. Biasanya di makanan-makanan pencuci mulut ya, atau dessert. Kemudian tidak makan yang daging yang non halal, atau yang saya nggak tahu itu halal apa enggak gitu. Nah ya seperti itulah, tapi tetap mengikuti acara-acara mereka gitu. Jadi kalau diundang ya insya Allah datang gitu ya, mengikuti acara sebisanya gitu ya. Ya alhamdulillah cukup menyenangkan. Saya senangnya kalau tinggal di negara lain itu adalah kita menemukan mindset baru ya, kayak pandangan pemikiran baru. Oh ternyata pandangan orang lain tuh di luar negara kita tuh seperti ini ya, kenapa mereka bisa maju, dan apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita hindari gitu. Seharusnya ini tidak mereka lakukan, seharusnya ini kita lakukan, dan hal-hal seperti itu gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi, yang saya sampaikan di sini itu bukan semata-mata mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, tapi ini hanya sebagai tambahan pertimbangan teman-teman sekalian dalam
sebelum apply beasiswa gitu. Jangan sampai kalian nanti ketika mulai berkuliah itu malah nggak fokus ya, nggak fokus dan berakhir dengan mendapatkan hasil yang sangat tidak sesuai dengan yang kalian harapkan gitu. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.